Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan dan juga kesehatan bagi kita semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dila Hasania dari kelompok 4 mata kuliah Pajak Internasional oleh dosen pengampu Ibu Rida Ristiana SEMA. Kelompok saya yang pertama ada Anissa Dina Nugraha dan Nurholida. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang P3B atas dividen, bunga, dan royalti capital gain. P3B atas dividen ialah pembagian laba kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memanglah adalah tujuan utama suatu bisnis. Pada umumnya, di sebagian besar P3B Indonesia, pengaturan tentang dividen diatur dalam pasal 10 Tax Treaty Indonesia-Jepang. Yang kedua ada P3B atas bunga. Ialah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang baik yang dijamin dengan hipotek maupun tidak. Dan baik yang mempunyai hak di atas pembagian laba maupun tidak. Dan khususnya penghasilan dan sekuitas yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang termaksud premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi dan surat utang tersebut. Pada umumnya ketentuan bunga dalam pasal 11 dari Tax Treaty Indonesia. Adapun P3B atas royalti di Indonesia berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai hak untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan. Setiap hak cipta, kesastraan, kesenian, atau karya ilmiah termasuk film semiografi atau film kaset untuk radio, televisi, paten, merek, dagang, desain atau model, rencana atau formula, atau proses rahasia, atau untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai industri, pengalaman komersial, atau ilmiah. Pada umumnya di sebagian besar P3B Indonesia, ketentuan tentang royalti diatur dalam pasal 12. Dan yang keempat ada P3B atas capital gain. Dalam tax treaty pemajakan atas capital gain yang dimiliki oleh penduduk suatu negara yang berada di negara lain dibagi menjadi beberapa item, yaitu yang pertama ada capital gain atas hak tak gerak, yang kedua ada capital gain atas BUT, yang ketiga ada capital gain terkait dengan pembayaran penerbangan internasional, yang keempat ada kepemilikan saham lebih dari 50%, dan yang kelima ada capital gain lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendetail tentang perlakuan perpajakan terhadap capital gain antara model United, nasional, model UCDC, dan model Indonesia terdapat dalam pasal 13. Oke, saya di sini Nurholida ingin menjelaskan bagian slide P3B atas penghasilan tenaga ahli, pegawai, pejabat pemerintahan, anggota direksi. P3B atas penghasilan tenaga ahli. Pada umumnya, pasal 14 Tax Treaty meliputi tentang pekerjaan dalam hubungan pekerjaan bebas seperti yang direkap dalam tabel 17.1, kecuali untuk Tax Treaty Indonesia sampai Amerika Serikat, Independent Personal Service dimuat dalam pasal 15 yang mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara yang bekerja secara bebas, Independent Personal Service di negara lain. Ada di slide selanjutnya P3B atas penghasilan tenaga ahli, pegawai, pejabat pemerintah, anggota direksi. P3B atas penghasilan pegawai, perpajakan atas penghasilan penghasilan yang diterima oleh para pegawai negeri. Pada prinsipnya, hak pemajakan yang diterima oleh para pegawai negeri diberikan kepada negara tempat tinggal ia bekerja. Hal yang sama juga berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pensiunan pegawai negeri.
Yang ketiga ada P3B atas penghasilan tenaga ahli, pegawai, pejabat pemerintah, anggota direksi. P3B atas penghasilan pejabat pemerintah. Negara-negara anggota OECD maupun UN telah bersepakat untuk membentuk suatu pasal tersendiri dalam P3B yang mengatur mengenai penghasilan direktur, yaitu dalam pasal 16 OECD model maupun UN model. Hal ini menandakan bahwa penghasilan direktur mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi otoritas pajak di banyak negara. Lebih spesifiknya, hal yang menjadi kekhawatiran banyak negara adalah bahwa pajak berganda dapat saja mendistorsi tingkat keragaman komposisi dewan direksi yang diperlukan oleh suatu perusahaan multinasional. Oke, yang terakhir ada P3B atas penghasilan tenaga ahli, pegawai pejabat pemerintah, anggota direksi. P3B atas penghasilan anggota direksi, pengenaan pajak atas penghasilan sebagai anggota dewan direksi, board of director, atau dewan komisaris suatu perusahaan dikenakan di negara di mana perusahaan tersebut bertempat kedudukan. Jadi seandainya suatu PT PMA yang memegang sahamnya adalah perusahaan yang berkedudukan di Uzbekistan, salah satu anggota dewan komisarisnya adalah orang Uzbekistan dan menerima gaji dari PT PMA, maka gaji tersebut tetap dikenakan pajak penghasilan pasal 21 walaupun orang tersebut hanya sekali saja ke Indonesia. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Dinar di slide selanjutnya. Saya Anissa akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu prinsip umum pemajakan atas penghasilan yang diperbolehkan atau diterima dari pekerja bebas. Teks treaty pasal 15 ayat 1 model UN dan model P3B, Indonesia mengatur penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan atau negara domisili sehubungan dengan jasa profesional atau kegiatan lainnya yang bersifat independen hanya akan dikenakan pajak di negara itu atau negara domisili, kecuali dalam keadaan berikut yang menyebabkan penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di negara pihak lainnya atau negara sumber, yakni yang A. Jika ia memiliki tempat tetap atau fixed base, tentu yang tersedia baginya di negara lain atau negara sumber untuk tujuan melakukan aktivitasnya, atau yang B. Jika ia tinggal di negara lain untuk suatu masa atau periode sebesar atau melebihi sekian hari dalam 12 bulan atau melebihi time test yang ditentukan oleh kedua negara ketika melakukan perundingan P3B. Selanjutnya, time test independent personal service. Pada umumnya, sebagian besar P3B Indonesia, ketentuan independent personal service diatur dalam pasal 14, yaitu pekerjaan bebas. Yang pertama, penghasilan yang diperoleh penduduk pihak pada persetujuan berkenaan dengan jasa profesi atau kegiatan bebas lainnya dengan karakteristik yang serupa hanya dikenakan pajak di pihak pada persetujuan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang kedua, istilah jasa-jasa profesi terutama meliputi kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian, kependidikan, atau pengajaran, serta pekerjaan. Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dan akuntan. Dan kesimpulan dari materi di atas yaitu pajak internasional, atau lebih tepatnya perpajakan internasional, adalah tata cara dan hukum pemajakan yang terdiri dari atau kaidah-kaidah perpajakan nasional maupun kaidah yang berasal dari traktat antar negara dan prinsip yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur soal-soal perpajakan, dan dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing baik mengenai subjek maupun mengenai objeknya. Pajak berganda merupakan permasalahan perpajakan internasional yang terjadi antar beberapa negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan perjanjian untuk menghindari pemungutan pajak yang dilakukan lebih dari satu kali. Di Indonesia, perjanjian tersebut dikenal dengan istilah P3B atau
persetujuan penghindaran pajak berganda. Demikian presentasi dari kelompok kami.